pengemis kecil. Tanpa duit, tanpa obat, cari masalah, pergi. Maaf, aku cuma mau selamatkan adikku. Dia sekarat karena sakit. Aku mohon, tolong kasihanilah hutang. Tolong kasih aku sedikit. Minggir. Mau bawa sial ke sini. Biar ku ajari kau. Berhenti. Tuan Ye, Anda datang. Tuan di dalam udah nunggu. Silakan. Ini apa? Oh, dia perempuan onak, pengemis. Ku usir dia. Nyonya, aku nggak bikin masalah. Aku cuma mau ambilkan adikku obat ngutang. Dia sekarat karena sakit. Ini, ambil ini buat adikmu. Nyonya, terima kasih banyak. Bangun. Jangan berterima kasih. Ini kartu namaku. Di situ ada alamat dan nomor aku. Kalau butuh bantuan biaya, cari aku. Nyonya, kebaikan ini, aku akan membalasnya suatu hari nanti. Dokter Gu, siawanku, gimana dia? Pak Ye, penyakit putri Anda cuma bisa dikendalikan untuk sembuh total. Saya khawatir. Dokter Gu, Anda dulu dokter terbaik di negeri ini. Beneran nggak ada cara lain? Pak Ye, maafkan saya. Saya tak bisa bantu. Saya paham. Dokter Gu, terima kasih. Syawan, ayo. Balik kerja. Pak, masalah? Lihat. Perusahaan serakah, kembalikan uang kami. Perusahaan serakah, kembalikan uang hasil jerih payah kami. Perusahaan serakah, bayar kami. Berhenti. Berhenti. Ada apa ini? Chen, Antar Nona pulang sekarang. Baik, Tuan Ye. Perusahaan korup. Kok bisa begini? Mingshan, Sayang, Mingshan, orang-orang itu kenapa? Teman bilang ke aku, ada bisnis yang pasti untung. Jadi aku pakai namamu dan ambil 50 juta dari kantor. Sekarang udah habis semua. apa? 50 juta? Sumingshan, itu ilegal, kamu tahu. Nirwalan, sabarmu. Karena tuduhan penipuan dan pencucian uang ikut kami. Ini semua salahku. Aku dibutakan keserakahan. Maafin aku. Udahlah. Yang udah terjadi ya terjadi. Sekarang udah terlambat. Mingshan, setelah aku pergi sama mereka, jaga Xiaowan baik-baik. Itu saja permintaanku. Tenang aja, sayang. Aku akan jaga dia. Kami akan tunggu kamu pulang.
Udah 10 tahun. Xiaowan, dia pasti udah besar sekarang. Aku penasaran, apa dia rajin minum obat? Apa kesehatannya udah membaik? Xiaowan, Mama pulang. Kita udah kuasai seluruh pasar Asia. Semester depan kita masuk ke Eropa. rebut pasar barat. Setelah ini, aku kirim rencana lengkapnya ke kalian. Cukup sekian untuk hari ini. Pak Lin, Bu Lin, Nyonya Yerwalan udah bebas. Bibinya udah keluar. Bagus banget. Nih, Ambil uang ini buat rawat adikmu. Nyonya, terima kasih. Sekretaris Li, ini pasti. Pasti Pak Lin. Kabar bagus, Kak. Kalau Bibinya nggak nolong aku dulu, aku mungkin udah mati. Kali ini kita harus berterima kasih langsung ke Bibinya. Akhirnya bisa ketemu Bibi Ye lagi. Xiaoli, siapin hadiah yang bagus buat Bibi Ye. Aku dan adikku ke kota Yun buat berterima kasih. Baik, Nyonya. Aku penasaran gimana kabar Xiaowan dan Mingshan sekarang. Hei. Mau apa kamu? Aku mau ketemu Su Mingshan. Kamu pikir bisa seenaknya ketemu Pak Su? Bisa baca nggak? Dilarang masuk tanpa izin. Ngerti? Pergi. Sana. Aku bukan orang asing. Aku istri Su Mingshan. Istri Pak Su. Yang bener aja. Coba ngaca dulu. Tampang kayak gitu. Kamu pikir bisa jadi Nyonya Su? Minggir. Mingshan! Yerwalan? Mingshan, sini aku. Aku pulang. Keluarga kita akhirnya bisa bersatu lagi. Mingshan! Yerwalan. Dengan tampang kayak gini, masih mau sama aku? Mimpi aja. Su Mingshan, maksud lo apa? Lo sekarang narapidana. Lo nggak pantas buat gue. Ngerti? Narapidana. Su Mingshan, gue masuk penjara demi lo. Sekarang lo jijik sama gue. Gue sekarang ketua grup. Dan lo narapidana. Gue jijik sama lo. Emang salah. Su Mingshan. Bajingan. Pintar dikit. Pergi. Jangan bawa Xiao ke sini. Atau gue nggak bakal baik. Oke. Gue dulu emang buta. Xiao, di mana sekarang? Dia anak gue. Gue harus cari dia. Si beban itu sekarang masih bertahan di rumah sakit. Pergi sekarang. Mungkin lo bisa lihat dia terakhir kali. Su Mingshan, lu janji sama gue dulu. Lu bakal jaga Xiaowan. Dan lo percaya itu? Dasar perempuan bodoh. Kenapa lo nggak mati di penjara? Su Mingshan, lu buang kita. Karma bakal bales lo. Karma? Itu hal terakhir yang gue takutin. Ngapain nunggu? Seret dia keluar. Sekarang. Kalau gue lihat dia lagi. Kalian semua dipecat. Su Mingshan, bajingan lu. Narapidana kotor. Pergi lo. Xiaowan. Bertahan, sayang. Mama di sini. Xiaowan. Mama udah balik. Mama nggak akan ninggalin kamu lagi.
Dokter, tolong saya mohon, selamatkan Xiaowan saya. Iya, dia masih remaja. Satu-satunya cara adalah operasi secepat mungkin. Kalau enggak, nyawanya bisa terancam. Lakukan. Harus kita lakukan. Tolong, atur secepatnya. Biaya operasi 800.000. 800.000? Tapi Saya nggak punya sebanyak itu. Dokter, bisa nggak operasi dulu? Untuk anak saya. Saya pasti bayar semua. Maaf, aturan rumah sakit. Saya nggak bisa langgar. Anda harus kumpulkan uangnya. $800.000. Xiaowan, tunggu Mama. Mama cari bantuan dulu. Mama janji kamu pasti sembuh. Tenang ya Xiaowan. Tante Gu, sahabat baik Mama. Dia pasti bantu kita. Shan, aku dengar Jalang Yerwalan udah keluar. Jalang itu? Dia datang kemarin. Udah aku usir dia. Shan, kalau kamu nggak pindahin dana perusahaan dia, produk baru kita nggak bakal jadi nomor 1 di Yuncheng. Ya, dia cukup bodoh buat nyerahin perusahaannya ke aku. Oh, aku dengar Clean Corporation mau kesini buat deal besar. Kamu harus siapin diri. Clean Corp? Maksudmu yang itu, yang kuasai seluruh Asia? Betul. Aku dengar Clean Corp bawa miliaran ke Yuncheng. Kalau aku dapat deal ini, lupakan Yuncheng. Di seluruh provinsi Hangxi, nggak ada yang bisa sentuh aku. Shan, kalau dealnya berhasil, kamu harus kasih aku hadiah yang gede. Sayang, biar aku kasih hadiah sekarang. Pak Gu, ada wanita di bawah mau ketemu Anda. Siapa? Dia bilang dia Yerwalan. Si bodoh itu lagi. Panggil satpam, patahkan kakinya. Tunggu dulu. Bang Shan, keluar dulu. Mau lihat apa mau Jalang itu dariku. Biarkan naik. Baik. Tuan King. Lama nggak ketemu. Wah, Kak Ruolan. Ternyata beneran kamu. Jangan bengong. Ambilin air buat mantan direktur grup Y. Oke, ya jangan. Nggak usah. Tuan King, aku kesini mau minta tolong. Kita kan udah kayak kakak adik, nggak usah sungkan. Duduk. Tuan King, aku kesini soal anakku Xiaowan. Dia sakit parah, butuh operasi. Jadi gini, bisa pinjemin 80? Aku janji, pasti ku balikin segera. Oh. Jadi kamu kesini minta uang? Di 80? Kecil. Bahkan 8 juta. Aku, Tuan King, sanggup. Bagus, Tuan King. Jadi gini, bisa kasih aku uangnya sekarang, langsung ku transfer ke rumah sakit buat operasi. Transfer? Memang aku bilang mau pinjemin? Tuan King, maksudmu apa? Maksudku apa? Yerwalan. Kamu masih ngerasa si Yoye 10 tahun lalu? Kamu ingat nggak? Waktu kuliah dulu, aku minta 3.000 ke kamu. Kamu terus ngulur. Kamu nggak mau pinjamin. Ruolan, aku cuma butuh 3.000. Tolong pinjamin aku. Aku bayar secepatnya, sumpah.
Berdiri dulu. Tuan King, sadarlah dong. Si Danso itu, dia cuma penipu. Dia nggak bakal bohongin aku. Kalau aku bantuin lunasin utangnya, dia pasti sama aku. Roland, kamu sahabat terbaikku. Tolong pinjamin aku. Maaf, Tuan King. Tapi kalau buat dia, aku bokek. Nggak bisa bantu. Sekarang kamu minta 800.000. Coba bilang, kenapa aku harus pinjamin kamu? Aku... Tuan King, aku punya alasan. Waktu itu, kalau aku pinjamin kamu, itu bakal nyakitin kamu. Kosong. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu cuma tahu, aku mau mohon. Buat malesin egomu. Sekarang butuh uang buat pacarmu. Oke. Berlutut. Sujud 3 kali ke aku. Tuan King, kita udah berteman puluhan tahun. Kamu tegak gini ke aku. Satu kesempatan. Cuma itu yang kamu dapat. Kalau nggak mau berlutut, pergi. Tuan King, dulu aku yang salah. Aku mohon, tolong pinjamin aku uang. Yerualan, waktu kamu nggak mau pinjamin aku, karena kepikiran bakal berlutut di kakiku. Mana Tuan King? Keluar sini. Keluar. Mau sembunyi biar nggak bayar. Ini asrama, jangan teriak. Tuan King nggak ada. Nggak tahu malu, ngambil uang kita Buat beliin pacarnya. Giliran waktunya bayar, dia kabur. Tuan King utang berapa sama kalian? Total lebih dari 7.000. Hah? Mau bayarin? Oh, 7.000? Sebanyak itu? Tunggu sebentar. Ini semua tabunganku. Total 8.000. Utang Tuan King ke kalian. Aku bayar. Yerualan. Lihat dirimu sekarang. Kamu nggak lebih baik dari anjing. Tuan King. Dulu, aku buta. Aku minta maaf. Aku mohon, pinjamin aku uang. Aku nggak punya pilihan lain. Buru-buru apa? Ada kejutan buat kamu. Ashan! Hey, Sumingshan, Kamu ngapain kamu di sini? Dasar bodoh. Menurutmu kenapa aku di sini? Kalian, ada kecelakaan di depan. Kayaknya kita terjebak dulu. Ada apa? Ceritakan. Paklin, kami udah selidiki. Dulu, Nyonya Ye di penjara, dijebak suami sama selingkuhannya. Sekarang, Nyonya Ye ke grup gue minta uang buat operasi anaknya. Mereka nginjak-injak dia. Berani banget mereka. Bibi Ye pernah selamatkan hidupku. Siapapun yang nyakitin Bibi Ye, akan ku buat mereka bayar. Xiaofeng, tenang dulu. Jangan gegabah. Kamu ngapain? Maybach ini harganya 8 juta. Tukar sama punyamu. Xiaofeng.
Selama ini yang kucintai selalu Wan King. Jadi, waktu aku masuk penjara, kalian berdua yang menjebakku. Ternyata kamu nggak sebodoh itu. Biar ku beritahu yang sebenarnya. 50 juta itu aku nggak investasi apa-apa. Semua aku kasih ke Wang King. Sumingsan, bajingan! Aku kasih segalanya. Kalian main belakangku. Tega banget kamu. Minggir! Kalau dulu kamu nggak kaya, nenek tua kayak kamu. Mau sama kamu? Ogah! Sumingsan, oke, kamu tipu aku. Terserah. Aku Yerualan, emang buta percaya kamu. Tapi Xiaowan gak salah apa-apa. Dia darah dagingmu sendiri. Anak pembawa sial itu, dia bukan anakku. Mati ya mati. Terus kenapa? Sumingsan, kamu masih manusia? Dia anak kandungmu sendiri. Mau apa sih sebenarnya? Kamu cuma mau duit kan? Oke. Tapi, gonggong dulu kayak anjing. Kalau aku sama Wang King senang. Kartu ini isinya 1 juta. Semua buat kamu. Ambil. Sumingsan, kita udah hidup bareng lebih dari 10 tahun. Kamu beneran harus sekejam ini? Gak mau? Ya udah. Tapi aku peringatkan kamu. Anak perempuanmu yang gak berguna itu, dia lagi nunggu di rumah sakit. Kalau kamu gak menggonggong, dia bakal mati. Baik. Aku akan menggonggong. Go. Bang Shan, kamu dengar itu? Anjing yang pintar. Terlalu lemah. Nggak kedengaran. Gonggong. Aku. Yerualan. Karma itu ada. Lihat dirimu sekarang. Aku udah lakuin semua yang kamu minta. Bisa kasih aku uangnya sekarang? Bang Shan, dia anjing yang bodoh banget. Dia pikir kita bakal bayar dia. Apa katamu? Kamu beneran percaya? Kita cuma main-main. Mau selamatin anak pecundang itu? Mungkin di kehidupan selanjutnya. Sumingsan. Dasar bajingan. Aku akan bunuh kamu. Bang Shan. Berani mukul aku? Hari ini, aku kirim kamu ke neraka. Berhenti! Berhenti! Tante Ye. Tante baik-baik aja. Kamu itu... Tante Ye, Tante ingat nggak? 10 tahun lalu, di klinik itu, Tante nolong cewek yang cari obat buat adiknya. 10 tahun lalu? Jangan-jangan kamu... Iya, Tante Ye. Aku adiknya cewek itu. Waktu itu, kalau bukan karena Tante, aku udah mati sakit. Kali ini, aku sama kakakku datang buat balas budi. Hei, siapa yang berani mukul Tante Ye? Jangan bisa banget. Saat ini, gimana lo bisa masuk? Berani ngomong kayak gitu sama kita? Lo nggak tahu. Tuan King, Berani banget loh. berani mukul. Nyakitin Tante Ye, kalian semua mati.
Dasar bocah kurang ajar. Gue kuliti lo hidup-hidup hari ini. Sini lo. Xiao Feng, Tante tahu kamu baik, tapi jangan pikirin Tante. Pergi. Mereka bukan orang yang bisa kamu lawan. Mau kabur? Udah telat. Hari ini, kalian semua. Nggak ada yang keluar. Nyonya Ye, tenang aja. Aku ada di sini. Nggak ada yang berani nyentuh kita. Kalian ngapain aja sih? Ada yang nyelonong masuk, kalian nggak lihat. Kalian cuma pajangan doang ya. Maaf tuan. Ya, naik sepeda. Terobos masuk. Kukira kurir pesanan Anda, jadi kuizinin. Apa tadi katamu? Kurir. Hah. Ngomong besar banget. Tuh kira siapa? Ternyata cuma tukang kurir. Kurir kampungan. Berani macam-macam sama gue di sini. Penjaga. Tangkap mereka sekarang. Lepasin aku. Lepas. Hari ini, gue bakal Kasih pelajaran buat lo. Coba sentuh gue kalau berani. Su Mingshan, lepasin dia. Diam lo. Nanti gue urus lo. Nyonya Ye, Su Mingshan. Lo mau cari mati ya? Bocah. Kita lihat. Siapa yang mati hari ini? Su Mingshan. Coba kalau berani. Lin Group kami bakal hancurin lo di Yuzheng. Lin Group. Lin Group yang mana? Di seluruh Daxia. Emang ada yang lain? Halo. Sebenarnya lo siapa? Apa hubungan lo sama Lin Group? Dengar semua. Nama gue Lin Feng. Gue adiknya CEO Lin Group, Lin Ruosu. Apa? Tante Ye udah selamatin aku sama adikku. Hari ini, siapapun yang berani nyentuh kita, bakal gue balas. Ngomong apa lo? Lo adiknya CEO Lin. Dasar brengsek. Lo kira kita bodoh. Kalau lo adik Lin Ruos weh, ngapain antar makanan? Berani ngaku dari Lin Group? Mau mati ya lo? Tahan dia. CEO Lin, jalannya udah lancar. Pakai mobil itu. Gimana ya kabar Xiao Feng? Mau minta tolong ya? Nanti aja. Nggak diangkat. Ada apa ya? Sekretaris Lee, hubungi Direktur Zhang dari Yuncheng. Dia mau kita investasikan. Bilang 30 menit lagi. Ketemu di Gu Group. Lin Group mau tanam 10 miliar. Bangun resort di Yuncheng. Baik, CEO Lin. Su Mingshan, dasar bajingan buta. Kakakku hampir sampai. Coba sentuh gue. Sial keras kepala banget. Bocah. Su Mingshan. Dasar binatang. Dia cuma anak kecil. Terus kenapa? Yang berani lawan gue. Terus mati. Nah sekarang, giliran lo. Gawat atau gawat? Kenapa? Tenang dulu. Kantor, ada yang masuk paksa. Katanya dari Lin Group. Nggak bisa nahan mereka. Apa katamu? Lin Group? Bang Shan, kenapa Lin Group kesini? Jangan-jangan anak ini beneran adiknya Pak Lin. Nggak mungkin. Kurir miskin naik motor. Mana mungkin dari Lin Group? Kayaknya sih Lin Group tahu perusahaan kita udah kuat. Mereka mau ajak kerja sama. Oh, pasti itu. Perusahaan kita yang terbesar di Cloud City. Pak Lin datang buat bahas kerja sama. Seret mereka ke gudang. Awasi terus. Setelah aku ketemu Pak Lin, baru aku urus mereka.
aku. Xiaofeng, Xiaofeng. Ya ampun, Anda pasti Pak Lin. Udah lama dengar nama Anda. Saya ketua Gu Group, Gu Wangking. Dan ini Su Mingshan, CEO Ye Group. Pak Lin, suatu kehormatan. Pak Lin, senang bertemu Anda. Kehadiran Anda di perusahaan kami sungguh suatu kehormatan. Kami selalu ingin bekerja sama dengan Anda. Langsung saja. Saya kesini untuk cari seseorang. Cari seseorang, Pak Lin. Siapa yang Anda cari? Adik dan penyelamat Pak Lin. Setelah mereka datang ke perusahaan Anda, kami kehilangan kontak. Adik dan penyelamat? Bibi Ye, menyelamatkan nyawa kami berdua. Hari ini, kalau ada yang sentuh mereka, akan saya buat mereka menyesal. Jangan-jangan Jalang Ye Ruolan itu dan anak tadi. Pak Lin, Anda punya fotonya? Siapa tahu kami kenal. Beneran anak itu. Gawat. Jangan sampai kewadalin. Lihat mereka. Kalau enggak, kita tamat. Pak Lin, Anda pasti salah paham. Saya dan Pak Gu seharian di sini. Nggak pernah lihat orang ini. pernah lihat? Enggak. Kamu? Enggak. Enggak pernah. Kalau begitu, Anda nggak keberatan kalau saya cek ulang. Geledah, coba saja. Pak Lin, ada apa ini? Masuk seenaknya, menerobos perusahaan saya. Jelas kamu nggak menghargai grup Gu. Beraninya kamu bicara begitu ke Pak Lin. Kamu pikir grup Gu kecilmu itu pantas dapat perhatian Pak Lin? Ini ponsel adikku. Lokasinya nunjukin dia di sini. Serahkan dia. Baru aku pergi. Ngomong kosong. Pasu udah bilang tadi. Iya, nggak di sini. Oke. Kalau gitu, aku kirim orang buat cari. Nggak berani. Ini kota Yun. Kamu nggak berkuasa di sini. Penjaga. Siapapun yang menerobos hari ini, hajar mereka. Siapa? Ada apa ini? Direktur Zhang. Apa yang membawa Anda kemari? Kalau mau datang, kabari dong. Aku pasti jamuin kamu. Nona Lin. Halo. Nggak nyangka secepat ini. Atas nama Yun Cheng, kami sambut kedatanganmu. Direktur Zhang, ada urusan mendesak sekarang. Adikku dan penolongku, mereka menghilang. Tapi GPS mereka nunjukin mereka di gedung ini. Oh ya? Kalau gitu geledah sekarang. Tapi Pak Gu di sini nggak mau kerja sama. Apa? Kamu ngapain sih? Kamu tahu Nona Lin, investor utama kita di sini. Kalau kamu bikin dia marah, bisa tanggung jawab? Tapi Direktur Zhang, dia nggak bisa seenaknya masuk. Udah kami bilang, mereka nggak di dalam. Kalau emang nggak ada, kenapa nggak bolehin kami cari? Kalau ini salah kami. Untuk kerugian yang kami sebabkan, aku ganti 10 kali lipat. Dengarkan, pinggir sekarang. Semuanya. Geledah tiap ruangan. Cek setiap sudut. Awasi mereka. Bosku punya tamu penting. Kalau dua orang itu bikin ribut, ganggu tamunya. Kita berdua mati. Santai, bro. Kenapa anak ini darahnya banyak banget? Mau apa lo? Tolong Pak, anak ini lukanya parah banget. Dia bisa mati kalau nggak ke rumah sakit. Gue mohon, tolong biarin kami keluar dari sini. Brengsek. Lepasin kalian, kita yang tamat dong. Diam di tempat. Coba macam-macam. Gue kasih pelajaran atas nama bosku. Nah, gue yang nyeret kamu ke sini. Pak Lin, nggak ada di atas. Pak, nggak ada apa-apa. Gosong. Pak Lim. Udah dicari semua kan? Nggak ada orang. Jadi, wah sekarang? Kak Lin, mungkin ini salah paham?
Pak Lin, nggak salah. Mereka sembunyiin Nona Ye dan Pak Lin di suatu tempat. Sudah cek ruangan itu? Baru atas doang, yang itu belum. Jangan. Itu nggak boleh masuk. Enggak. Ruangan itu terlarang. Tuan Lim, isinya semua dokumen rahasia. Nggak boleh masuk. Omong kosong. Kira kami bodoh ya. Gudang tanpa papa nama. Rahasia apa di situ? Kan udah dibilang tadi, kalau ada kerusakan, Tuan Lin yang bayar. Ayo, dobrak pintunya. Ada apa ini? Xiaofeng, Bibi Ye. Xiaofeng. Tolong. Bawa ke rumah sakit. Kalau terjadi apa-apa sama Xiaofeng, kau tanggung jawab. Tenang saja. Selesai, udah aman. Bibi Ye, kamu baik-baik saja. Ada yang terluka? Aku nggak apa. Xiaofeng terluka parah. Kau, berani sekali kau. Di siang bolong, kau tahan orang Tuan Lin. Nggak punya malu ya? Direktur Zhang, biar saya jelaskan. Udah sampai sini, mau bilang apa lagi? Direktur Zhang. Salah paham. Ini salah paham. Ya, Direktur Zhang. Semua salah paham. Kalau saya tahu mereka orang Tuan Lin, saya nggak berani menyentuh mereka. Jadi kalau bukan orang Tuan Lin, kau bebas berbuat sesuka hati. Bilang, harus kau apakan kau? Zhang, aku tahu aku salah. Aku beneran tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Bukan aku yang kamu cari, tapi Pak Lin. Pak Lin, ini salah paham. Tolong maafkan aku kali ini. Pergi sana. Ruolan. Aku beneran tahu aku salah. Tolong, demi persaudaraan kita 20 tahun. Bantu aku minta maaf ke Pak Lin. Ruolan. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Demi pernikahan kita. Tolong minta Pak Lin. Maafkan aku. Kamu berani bicara soal perasaan sama aku? Kalau bukan karena kalian berdua bajingan, aku nggak bakal masuk penjara. 10 tahun. 10 tahun penuh. Terus apa? Hari ini aku hampir mati gara-gara kalian. Maaf, Pak Lin. Masalah ini terjadi di kota kami. Saya ikut bertanggung jawab. Saya akan panggil polisi. Orang-orang biadab kayak mereka akan saya pastikan membusuk di penjara. Apa? Pak Lin, aku nggak mau di penjara. Tolong ampuni aku, Pak Lin. Nyonya Ye, kamu mau apa? Ruolan. Aku bukan manusia. Aku lebih buruk dari binatang. Tapi pikirin 1R. 1R nggak bisa tanpa ayah. Sudahlah. Aku nggak mau berurusan sama mereka atau ketemu mereka lagi. Kalian beruntung. Kalau aku ketemu kalian lagi, aku nggak akan sebaik ini. Dilepaskan kalian, ayo pergi. Dan kamu, aku urus kamu nanti. Xiaofeng, kamu masih sakit. Istirahat dulu. Aku udah baik, Bu. Tenang aja. Dokter, anak saya gimana? Operasinya lancar. Dia udah aman. Kalau udah pulih sedikit, kita lanjut perawatan. Bagus. Tante, Xiaowan nggak apa-apa. Syukur. Ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Udah tugas kami. Mama? Mama? Xiaowan. Mama di sini. Mama di sini. Mama udah pulang. Mama kemana aja selama ini? Aku kangen Mama. Xiaowan. Maafin Mama. Mama minta maaf banget. Mama nggak akan pergi lagi. Nggak akan lagi. Setelah Mama pergi, Papa nggak peduli lagi. Ma, aku takut banget. Jangan takut. Sudah selesai semua. Mulai sekarang, Mama akan terus di sisimu. Mama akan tebus semuanya. Xiaowan, jangan nangis. Mama udah pulang. Semua akan baik-baik. Iya, Dek. Kalau ada yang jahat, bilang aku. Biar aku bales.
Xiawan, ini Kak Ruoxue. Ini Bang Lin Feng. Berkat mereka, Mama bisa pulang secepat ini. Makasih Kak Ruoxu. Makasih Bang Lin Feng. Sama-sama. Kalau udah sembuh, Mama akan kirim kamu ke sekolah terbaik di Yuncheng. Mau ya? Mau. Tenang aja Bu Ye. Sekarang dengan perhatian Ibu, kesehatan Xiaowan pasti membaik. Ruoxue, terima kasih. Bu Ye, jangan bilang gitu. Ini yang seharusnya kami lakuin. Bu Ye, apa rencana Ibu ke depannya? Aku belum kepikiran. Bu Ye, gimana kalau balik ke Ye Group Ibu yang bangun itu? Jangan biarin dua bajingan itu menang. Bisa nggak? Aku balik lagi. 10 tahun di penjara. Aku udah ketinggalan sekarang. Bu Ye, tenang aja. Kami berdua bantu Ibu. Kita berdua akan dukung Ibu. Iya Bu Ye. Fokus aja ngurusin Ye Group. Tunjukin kejayaan Ibu dulu. Soal Xiaowan, tenang aja. Aku pastiin dia dapat perawatan terbaik. Kalau kalian semua dukung aku, Ye Group, aku ambil. Kurang ajar. Nona Lin itu siapa? Berani sentuh orangnya? Dan nyakitin dia? Mau mati ya? Direktur Zhang, kami nggak tahu mereka orang Lin. Cukup. Apa gunanya sekarang? Bos Lin kasih 2 pilihan. 1, lapor polisi, hadapi hukum. Direktur Zhang. Kami nggak mau masuk penjara. Direktur Zhang, kami pilih yang kedua. Asal jangan di penjara. Hukuman apapun kami terima. Nggak mau di penjara. Tanda tangan ini. Surat pengalihan sukarela. Betul. Tawaran Bos Lin begini. Serahkan Ye Group dan semua asetmu. Dan Nona Ye. Soal hari ini, dia akan lupakan semuanya. Pikir baik-baik. Uang. Atau kebebasan. Tanda tangan, Shan. Kita bisa mulai dari nol. Tapi kalau masuk, kita kehilangan semua. Jaga diri kalian mulai sekarang. Jalang. Berani dia rebut pacarku. Dan segalanya dariku. Dia nggak akan lolos. Tapi Ye Ruolan didukung Lin. Gimana kita lawan dia? Dia pikir dapat perusahaan. Jadi udah jadi miliknya. Maksudmu apa? Seluruh Ye Group, dari manajer sampai supervisor. Mereka semua orang gue. Tanpa gue, Su Mingsan. Lihat aja dia bertahan berapa lama. Jadi direktur. Sepuluh tahun. Semuanya udah berubah. Bos Zhang, cepat. Bos baru udah datang. Bersihin lantai 3. Sekarang. Iya, sebentar. Hei Mbak, barang kamu. Rasu, tenang aja. Seluruh perusahaan di pihak kita. Siapapun ketua baru ini, sok jagoan. Aku janji, kasih dia beberapa hari, dia bakal keluar. Dan habis itu, perusahaan balik ke tangan kamu. Bagus. Deal. Kamu ikut aku atau enggak? Kamu udah janji berkali-kali. Sayang, hari ini nggak bisa. Ketua baru mau datang. Aku ada rapat. Gimana kalau kamu duluan? Besok aku janji, ya? Rapat lagi? Jadi buat kamu, kerja lebih penting dari aku? Aduh, sayang. Jangan marah ya. Kamu paling penting buat aku. Sayang, kamu tahu tas LV yang kamu mau itu? Yang limited itu? Besok aku beliin. Beneran? Nah gitu dong. Awas bohong. Kapan aku pernah bohong? Sayang. Cium aku nanti kalau udah beli. Aku pergi dulu.
Kamu nggak apa-apa. Lihat-lihat dong kalau jalan. Kamu yang nabrak. Jaga mulutmu. Kamu nabrak aku. Bukan salahku. Dasar tukang pel jorok. Berani ngomong gitu ke aku. Terus kenapa kalau aku nabrak kamu? Tahu nggak siapa pacarku? Minta maaf. Sekarang, satu kata dari pacarku. Dan kamu bakal didepak dari sini. Aku pergi beberapa tahun. Dan tempat ini jadi berantakan. Hei tukang pel. Aku lagi ngomong. Dengar enggak? Minta maaf sekarang. Petugas kebersihan kerja keras. Mereka pantas dihargai. Tapi kamu, mulutmu kasar dan sombong. Penalu banget. Tukang pel kotor. Kamu dorong aku. Awas kamu ya. Aku telepon dia sekarang. Dia bakal pecat kamu. Hei Jiming, cepat ke sini. Ada yang ngebully aku di sini. Apa? Ada yang ngebully kamu? Aku kesana. Berani macam-macam? Tunggu sampai dia datang loh. Mati kau. Oh ya, gue mau lihat pacar lo itu sehebat apa. Sampai biarin lo jadi cewek kurang ajar. Siapa yang berani ganggu cewek gue? Ziming, Ada apa? Ziming, ranta tua ini. Dia nabrak aku, terus dorong aku. Lo ganggu pacar gue? Divisi mana? Divisi mana lo? Cuman tukang bersih-bersih. ID aja nggak punya. Terus kenapa? Perusahaan jalan. Karena semua karyawan. Tukang sapu. Lo tau gue siapa? Gue ini wakil direktur sini. Di gedung ini, kata gue, ada yang hukum. Sekarang berlutut dan minta maaf. Kalau enggak, gue pastikan lo nggak bisa keluar. Cuma wakil direktur. Menyalahgunain kekuasaan di perusahaan ini. Mengancam nyawa orang. Kamu pikir kamu siapa? Tukang bersih-bersih. Sekarang ngajarin aku. Siapa sih kamu sebenarnya? Siapa aku? Aku kasih tahu ya. Aku direktur utama Y Group. Y Ruolan. Mulai hari ini, aku ambil alih Y Group. Kamu direktur baru? Dan aku raja dunia. Kayaknya kepalamu kebentur sesuatu. Pura-pura jadi direktur. Kalau gitu buka matamu. Lihat ini. Ini Kamu direktur asli. Nyonya, salah paham. Semua salah. Cepat. Minta maaf sekarang. Maaf Nyonya. Saya buta tadi. Saya minta maaf. Nyonya, tadi apa sih? Jangan diambil hati ya. Kamu VIP kan ya? gak apa-apa. Cuma salah paham. Chairman, Anda baik banget. Rapat direksi bentar lagi. Kalau udah selesai di sini, langsung ke sana. Jangan telat ya. Iya. Pasti datang. Chairman baru ini. Biasa aja. Lu kira bakal lebih galak. Kayaknya Pasu udah mulai lemah. Cewek ini aja nggak bisa diurus. Ziming, dia bakal nyusahin kamu nanti. Berani dia. Tadi kamu nggak lihat, sopan banget kan? Semua orang di perusahaan ini, mereka semua orang gue. Dia sendirian di sini. Mau apa dia ke gue? Karena semua udah kumpul, ayo kita mulai. Silakan duduk. Ini rapat pertama. Ketua baru kita. Jadi semua harap perhatikan. Tunggu dulu. Pak Zeng, kamu tetap berdiri. Ketua Y, apa katamu tadi? Kamu nggak dengar? Bilang berdiri dan dengarkan. Ketua, itu cuma salah paham. Aku udah minta maaf kan. Aku wakil ketua. Disuruh berdiri di rapat. Gak pantas. Ya, ketua. Pak Zeng itu tulang punggung kita. Berdiri di rapat. Gimana kelihatannya? Baru hari pertama, udah main kuasa sama kita. Sok berkuasa banget. Betul sekali. Karena kalian semua nggak setuju. Kalian juga berdiri saja. Kamu Mulai sekarang,
Kamu dipecat. Apa katamu? Aku bilang, kamu dipecat. Ketua, maaf sebelumnya. Pak Zheng itu eksekutif penting. Udah kerja keras 8 tahun. Dan kamu cuma baru hari pertama. Apa hakmu? Pecat dia. Betul. Pak Zheng udah bertahun-tahun di sini. Dia udah banyak banget buat perusahaan. Jadiin Pak Zheng contoh gitu. Harusnya tanya kita dulu. Betul. Terus baru mau pamer kekuasaan. Tapi ini keterlaluan. Kalau Pak Zheng pergi hari ini, kami juga keluar. Gue cabut. Oke. Kalau kalian semua bela Pak Zheng, masih bareng kalian. Dan pergi sama dia. Tunggu. Kamu bilang apa? Enggak denger. Kamu dan kalian semua dipecat. Sekarang ada lagi yang mau pergi. Pak Zheng, sekarang kita harus gimana? Via itu, jangan kebangetan ya. Kalau kamu pecat kami semua, perusahaanmu bakal hancur. Kalau perusahaan gagal, bukan urusan kalian. Kalian udah nggak kerja di sini. Sekarang keluar. Yerwalan, kamu kejam. Lihat aja berapa lama tempat ini bertahan tanpa kami. Ayo pergi. Tunggu dulu. Sudah nyesal secepat itu? Direktur Y. Gue nggak mau menggurui, tapi bisnis itu permainan berat. Kamu nggak sanggup. Kalau kamu setuju, ikutin cara gue. Kita semua bisa tetap di sini sekarang. Kamu salah paham. Gue tahan kamu. Karena kita perlu selesaikan urusan dulu. Maksudnya apa? Direktur Zhang. Coba lihat ini. Gimana kamu bisa tahu? Padahal gue... Direktur Zhang dari bagian pengadaan markup harga proyek. Dalam 3 tahun, dia terima suap 8 juta. Betul kan? Pak Ye, saya... Direktur Zhang, kalau saya laporkan ke polisi, kamu bakal dipenjara bertahun-tahun. Pak Ye, saya salah. Tolong ampuni saya. Saya punya istri dan anak. Saya nggak boleh masuk penjara. Tenang, tenang. Terus ada lagi Direktur Wang. Bikin perusahaan bodong pakai nama kerabat. Sedot proyek perusahaan selama bertahun-tahun. Yang kamu dapat jauh lebih banyak dari Zhang. Pak Ye, saya salah. Tolong lepaskan saya. Saya akan dukung Anda sepenuhnya. Saya ganti rugi. Direktur Wang, paham situasi. Dan kalian semua, perlu saya lanjutkan? Sejak saya ambil alih, kita semua keluarga sekarang. Kalau kalian benar-benar setia sama saya, maka semua ini saya anggap selesai. Tapi kalau kalian masih coba-coba, maka saya harus serahkan ini ke polisi. Omong kosong. Semua. Jangan dengerin dia. Maaf, Pak Zheng. Aku dukung dia. Direktur Y. Aku juga. Aku dukung Bu Ye. Sama. Kalian? Dasar pengkhianat. Kalau gitu, Pak Zheng, pergi ke HRD sekarang. Beresin meja kamu. Cepat. Atau mereka udah pergi. Oke. Kamu, Ye, kali ini kamu menang. Tapi dengerin aku. Setengah bisnis di sini. Dari koneksi aku yang bangun. Berani macam-macam. Aku bakal balas kamu. Karena kalian pilih pihak aku nggak akan kecewain kalian. Saham Zheng, kan aku bagi ke kalian. Ayo kerjasama. Rapat berikutnya. Aku harap ada perubahan nyata. Bubar. Bos, maaf. Aku nggak berguna. Aku nggak bisa jatuhkan dia. Malah, aku yang ditendang keluar. Secepat itu ditendang. Bang Shan, marah nggak ada gunanya. Cewek itu udah siap. Pasu, kamu harus bantu aku di sini. Kita nggak boleh kalah. Proyek grup Fang yang di barat udah mulai belum? Ya, udah mulai. Proyek ini butuh lama banget buat deal sama Fang. Kita taruh 90% uang kita. Kendalkan ini buat selamat. Besok bilang ke Pak Fang, kita udah keluar dari grup Y. Ketua baru grup Y. Mantan api. Kalau dia nggak mau rugi, tarik sekarang. Siap, Bos.
Begitu Fang mundur, grup Y nggak bisa bertahan. Arus kas mereka bakal ambruk. Nanti mereka nggak bisa bayar gaji. Aku yakin ketua ini Berapa lama dia bisa bertahan? Xiao Liu. Proyek sisi barat ini kenapa? Kok habis banyak banget? Direktur Ye, proyek ini kerjasama dengan grup Fang. Dikembangkan bareng. Direktur Zheng bilang prospeknya bagus banget. Kita masukin 90% dana kita. 90% buat satu proyek? Siapa yang investasi kayak gitu? Kalau proyek ini gagal, kita nggak punya ruang gerak. Direktur Ye, ada sesuatu yang nggak tahu harus bilang apa nggak? Bilang aja. Jangan ditahan. Direktur Ye, proyek ini ditandatangani Direktur Zheng. Dia yang urus. Saya nggak tahu bakal ada masalah nggak. Yang kamu bilang, itu juga yang aku khawatirin. Proyek ini bom waktu. Nggak boleh gagal. Xiao Liu, sekarang ambilin berkas sisi barat. Semuanya. Aku ke grup Fang sendiri. Pak Zeng, tenang saja. Proyek ini semua untuk Anda dan Pak Su. Sekarang kalian berdua udah keluar dari Y Group. Nggak mungkin aku kerjasama dengan mereka. Pak Fang, Anda terus terang banget, Pak. Kalau begitu, saya lapor ke Pasu dulu. Silakan, saya nggak antar keluar. Ye Ruolan, kali ini kamu tamat. Pak Direktur, Pak Lin dari Lin Group datang. Apa? Lin Group? Cepat, bawa ke ruang VIP. Baik, Pak. Pak Lin, Anda datang langsung ke perusahaan kami. Ini sungguh kehormatan bagi kami. Pak Fang, Anda terlalu baik. Kami datang hari ini soal kesepakatan Anda dengan Y Group Project West City. Project West City? Pak Lin, kenapa Anda peduli soal itu? Terus terang saja, Direktur Y Group yang sekarang, Nona Ye Ruolan, pernah menyelamatkan nyawa saya tanpa bantuan dia waktu itu. Saya dan adik saya nggak akan seperti sekarang. Betul. Jadi kerjasama ini sangat penting buat Tante Ye. Saya harap kesepakatan Ye dan Fang berjalan lancar. Tentu saja, kami nggak minta cuma-cuma. Kalau proyek ini selesai dengan baik, Lin Group akan bayar Anda 500 juta sebagai terima kasih. Apa? 500 juta? Pak Lin, terima kasih Pak Lin. Tenang saja. Penyelamat Anda juga penyelamat saya. Percaya sama aku soal ini. Nggak akan ada masalah. Bagus. Jadi 2 hari lagi kita ada gala bisnis. Di gala itu aku akan umumkan ke seluruh Yuncheng bahwa mulai sekarang dengan Y Corp kita akan kerja sama erat dan berkembang bersama. Siapapun yang macam-macam sama Direktur Y berarti cari musuh sama saya, Fang Daking. Pak Fang, Anda orang pintar. Pembicaraan kita hari ini cuma antara kita. Semuanya kita bicara lagi kalau proyeknya jalan. Tenang saja Pak Lin, mulut saya rapat. Tapi gala 2 hari lagi, saya harap kalian berdua bisa hadir. Biar orang-orang Yuncheng lihat sendiri kehadiran Pak Lin. Kalau kalian berdua datang, Fang Group akan tambah investasi 5.000 lagi ke Y Corp. 80 juta. Karena ini momen penting Bibi Ye, kami berdua pasti datang. Bagus. Maaf mengganggu, kami pergi. Kalian berdua, hati-hati. Hari ini, apapun yang terjadi, kita harus pastikan kesepakatan sama Fang Group sudah pasti. Halo, saya CEO Y Group. Ye Ruolan. Saya mau ketemu Pak Fang. Pak Ye, sudah sering dengar, senang ketemu. Suatu kehormatan bisa ketemu Anda. Pak Fang, bisa aja. Maaf datang tiba-tiba. Semoga nggak ganggu. Nggak usah gitu. Nggak ganggu kok. Anda baru ambil alih dan langsung datang sendiri ke sini. Ini benar-benar kehormatan perusahaan kami. Xiao Chen, cepat ambil teh dari Hongpao kesayangan saya. Dari kantor saya. Buatkan untuk Pak Ye. Baik, Pak. Pak Ye, silakan. Mari masuk. Baik. Pak Fang, saya kesini hari ini untuk proyek West City kita.
Seperti Anda tahu, Ye Group sekarang milik saya. Saya harap kemitraan kita nggak berubah karena manajemen baru. Tenang saja Pak Ye. Deal jalan. Nggak ada masalah sama sekali. Dan setelah rapat dewan kami akan investasi lebih ke Ye Group. 80 juta untuk membentuk kemitraan yang lebih erat. 80 juta? Pak Fang, maksud saya. Silakan duduk. Pak Ye, kami lihat potensi di Ye Group. Begini, bentar lagi ada pesta gala. Nanti kami harap Pak Ye bisa hadir. Di acara gala itu, kita bisa bahas arah kerja sama ke depan. Tentu saja. Pak Fang, kepercayaan Anda. Saya Ye Ruolan. Terima kasih. Senang bekerja sama Pak Ye. Saya yang terhormat. Direktur Ye, cepat. Coba teh ini. The Hong Pao. Cuma beberapa pound setahun. Enggak ternilai, serius. Makasih Pak Fang. Heart of Africa milik Pak Fang dan Ocean Steer. Dua-duanya dipajang hari ini. Kayaknya pelajaran hari ini besar banget. Pasti dong. Katanya 2 mitra VIP datang hari ini. Pak Fang pasti mau kasih mereka sebagai hadiah, tanda niat baik. Apa? Kalau ini, harganya lebih dari 50 juta masing-masing. Langkah besar banget. Dia kerja sama-sama siapa? Pak Fang udah dapat kabar? Santai bro. Begitu Fang dengar kita keluar dari Ye Corp, dia langsung putus sama mereka. Lihat, di pesta ini banyak orang penting. Jelas Pak Fang lagi cari mitra baru. Chan, taruhan si Jalang Ye Ruolan itu masih nggak tahu apa-apa. Nangis di suatu tempat. Badut menyedihkan itu nggak bakal pernah sukses. Pak Su, menurutku dalam beberapa hari dia bakal merangkak datang, minta kamu ambil alih. Chan, lihat si Jalang itu di sini. Ayo, bro. Ayo temui direktur ya ini. Wah, lihat siapa yang datang. Direktur Ye, ngapain kamu kesini? Ikut-ikutan rame? Kenapa kamu di sini? Pak Fang udah jadi partner kami bertahun-tahun. Pestanya, kami harus datang. Tapi kamu kenal Pak Fang? Mau numpang minum gratis? Udahlah, Shan. Direktur Ye baru aja menjabat. Data semewah ini. Harus lihat dunia kan? Tapi kamu tahu, tidak kalangan nggak bisa dipaksa masuk. Ngomong apa sih kamu? Siapa lo? Lo nggak berhak ngomong di sini. Kami di sini kerja. Mereka udah nggak di Ye Corp lagi. Jangan buang napas buat mereka. Ye Ruolan. Di saat kayak gini, masih sok kuat? Proyek sisi barat. Pak Fang udah mundur. Aku yakin perusahaanmu bahkan nggak bisa bayar gaji. Sumber infomu bagus juga ya. Kamu bahkan tahu pikiran Pak Fang. Tentu saja. Kesepakatan sisi barat. Kalau bukan karena koneksi aku dan Pak Su, tanpa kami, Pak Fang masih mau kerja sama denganmu. Kamu bahkan bawa kado. Kerjasama dengan Pak Fang butuh kemampuan nyata. Kamu pikir barang murahan buat menjilat dia bisa dapat kesepakatan? Nggak mungkin. Ye Ruolan. Aku bilang ya, pergi sana. Atau pas Pak Fang datang, kamu bakal malu banget. Maaf ya. Tapi kami dapat undangan pribadi dari Pak Fang. Kami tamu undangan. Lucu. Kamu udah hampir bangkrut. Pak Fang undang kamu? Kamu pikir kamu siapa? Ye Ruolan. Ini pesta eksklusif. Nggak sembarang orang bisa masuk. Pergi. Atau kusir kamu. Su Mingshan, silakan. Coba aja. Ada apa ini? Kenapa ribut? Oh, Ruolan. Ngapain sih ngurusin ini? Kak Su, dia bermaksud baik. Udah aku bilang, aku diundang. Pak Fang belum datang. Aku nggak pergi. Oke. Pak Su, karena Nona Ye nggak mau pergi. Biarin aja. Kita semua orang dewasa di sini. Jangan bikin canggung. Kalau begitu,
Biar ku ingatkan semua. Perusahaan Nona Ye. Arus kasnya macet. Hampir bangkrut. Jaga barang berharga kalian. Ada yang mungkin mengincar. Kalian nggak mau kehilangan apa-apa. Sumingshan, jangan keterlaluan. Kenapa emosi banget? Aku cuma bilang. Hilang. Tolong Pak. Fang, hilang. Apa? Cepat. Harus duluin Pak Lin ke sana. Pak Fang, saya ngebut. Masih ada waktu. Tahu apa kamu bocah? Ini kesempatan gue dapetin Lin Group. Gue sampai keluarin harta simpanan bertahun-tahun buat tutup deal ini. Kalau lo bikin gue telat, lo tamat. Tolong Pak Fang, hilang. Beneran hilang. Siapa yang berani nyuri dari Pak Fang? Ya ampun, dua ini koleksi andalan Pak Fang. Harganya selangit. Siapa yang ambil? Serahin sekarang. Jangan seret kita. Kalau Pak Fang marah, kita semua kena. Yeruolan. Lo yang nyuri. Sumingshan, Berhenti nuduh gue. gue Yeruolan punya harga diri. Gue nggak bakal lakuin itu. Terus kenapa? Sebelum kamu datang aman, kamu datang. Barang hilang, itu kebetulan banget. Kamu? Orang lain nggak tahu. Tapi kita semua tahu. Perusahaan Direktur Ye Mau bangkrut. Dia udah nekat. Dia yang nyuri. Ruolan, jangan marah. Kita cuma jaga-jaga aja. Kalau kamu nggak ambil, ya tinggal tunjukin tas kamu. Biar jelas kan? Iya, kalau bilang nggak nyuri. Buka aja, biar kita lihat. Betul. Buka. Buka. Ini apa-apaan? Cuma nebak-nebak doang. Mau geledah aku? Kalau dia nggak mau, udahlah lupain aja. Kalungnya. Bukannya ini 2 kalung dari pajangan Pak Fang? Yeruolan. Jadi kamu emang nyuri. Berani-beraninya kamu. Apa? Nggak mungkin. Aku nggak nyuri. Terus kenapa ada di tasmu? Ketangkep basah, masih mau nyangkal. Ada apa ini? Kenapa ribut? Aduh, Nona Ruolan, kenapa bikin susah diri sendiri? Kak Syam, dia cuma mau bantuin kamu. Udah aku bilang, aku diundang ke sini. Pak Fang belum datang. Aku nggak akan pergi. Oke. Pasu. Karena Direktur Ye nggak mau pergi. Udahlah. Kita semua orang terhormat di sini. Jangan sampai jelek. Kamu nggak nyuri. Terus kenapa di tasmu? Ketangkep basah. Masih mau nyangkal juga. Kalung ini nggak ternilai harganya. Pak Fang siapin ini buat mitra hari ini sebagai hadiah spesial. Dan dia berani nyuri. Kurang ajar banget. Kalau nggak ketemu, dia bakal hancurin kita semua. Berhenti bohong. Aku nggak pernah lihat kalung ini. Gimana bisa aku nyurinya? Oh Ruolan, apa yang kamu pikirkan? Perusahaanmu kehilangan pendanaan. Kan kamu baru keluar setelah 10 tahun. Akhirnya punya kesempatan mulai lagi. Kenapa kamu lakuin ini? Apa? Dia pernah di penjara. Pantas aja dia nyuri barang. Jadi dia residivis. Nggak bisa nilai orang dari tampilan. Kelihatan sopan. Tapi kelakuannya kayak gini. Sudah aku bilang, aku nggak nyuri. Aku percaya Bu Ye. Bu Ye kita nggak kayak gitu. Minggir. Dia yang nyuri. Mungkin kamu juga terlibat. Direktur Ye, kamu bilang nggak nyuri. Ada buktinya? Barangnya jatuh dari tasmu. Kita semua lihat kejadiannya. Betul. Siapa tahu. Bukan cuma kalungnya. Dia mungkin sembunyiin yang lain. Ya Ruolan, ayolah Ruolan, berhenti cari alasan. Sebelum Tuan Fang datang, ngaku aja. Selain kalung ini, apalagi yang kamu curi? Serahin aja. Dan kami nggak akan persulit kamu. Berhenti nuduh aku. Aku nggak nyuri apapun. Nggak mau kerja sama ya? Berarti kamu maksa kami buat geledah kamu sendiri. Dia benar. Semua orang di sini adalah orang penting di Yuncheng. Yang kita pakai semuanya mahal banget. Dia punya catatan kriminal. Maling masuk ke sini. Siapa tahu apa yang hilang. Geledah dia. Aku juga
Kalau jamku hilang, siapa yang ganti? Lebih baik jaga-jaga. Kita harus lindungi barang kita. Ya, geledah dia. Cari semua yang dia curi dari kita. Karena kamu nggak mau ngaku. Jangan salahin kami. Semuanya tangkap dia. Buka bajunya. Geledah sampai bersih. Selamat datang. Kalau baik, Pak Fang. Anda sendiri yang keluar. Pak Lim, Wakil Presiden Lin, kehormatan saya. Lewat sini. Nyonya Ye ada. Rasanya udah mulai. Nona Ye, pasti udah di dalam. Sekarang apa? Geledah dia. Telanjangi. Coba aja. Aku tamu undangan Pak Fang hari ini. Siapa berani sentuh aku? Kalau kalian bilang aku mencuri, tunggu Pak Fang datang. Dia yang urus. Jangan dengerin. Kita punya bukti. Ngapain nunggu? Dia cuma mau alihkan kita dan sembunyiin barangnya. Betul. Ketangkap basah. Masih nyangkal. Kalau Pak Fang lihat muka menyedihkanmu, dia bakal lebih marah. Pasu bener. Jangan biarkan dia main akal. Cari barang curiannya dulu. Waktu Pak Fang datang, kita kasih dia jawaban. Telanjangi dia. Lepasin aku. Berhenti. Hentikan. Stop. Mundur. Apa-apaan? Tahan dia. Semua berhenti. Minggir. Shan, orang Lin Group. Ngapain mereka di sini? Dia yang nyuri. Ketangkep basah. Tenang aja. Pak Fang, pas banget. Nona ini nyuri kalung Anda. Bukti kuat. Lihat. Ini buktinya. Aku enggak. Pak Fang, aku nggak pernah lihat kalung ini. Pak Fang, Tante Ye enggak mungkin gitu. Menurutku, pasti ada yang Sengaja jebak dia. Siapa yang nanya kamu? Emang kamu siapa sih? Brengsek. Kamu buta ya? Ini CEO Lin Group. Nona Lin. Berani banget ngomong gitu. Kamu cari mati ya? Apa? Dia CEO Lin Group. Pantesan Pak Fang keluarin kalung kesayangannya. Nona Lin panggil dia tante. Pasti mereka dekat. Aduh gawat. Kita dalam masalah besar. Nona Lin dan Direktur Ye adalah tamu kehormatan saya hari ini. Berani-beraninya tidak sopan. Direktur Ye, kalian bosan hidup ya? Betul. Tamu kehormatan. Pak Fang. Anda salah paham. Wanita ini Cuma maling. Kalung itu dia yang nyuri. Sumingsan, Tutup mulutmu. kamu tahu apa? Kalung ini aku mau kasih ke Direktur Ye. Ngapain dia nyuri? Tadi, siapa yang berani bully Bibi Ye? Setiap orang di sini, nggak ada yang boleh pergi. Kalian semua akan bayar ini. Dan kamu, Sumingsan, udah kuampuni kamu kemarin. Masih nggak kapok juga. Kali ini, aku nggak akan lepaskan kamu. Tuan Muda Lin. Kamu memang kaya dan berkuasa. Tapi ini keterlaluan banget. Dia yang nyuri kalungnya. Semua orang di sini bisa jadi saksi. Ya Tuan Muda Lin, kan kalung ini memang buat Nona Ye. Dia cuma ambil duluan aja, bisa dimaafkan kan? Ruang King, diam. Aku Ye Ruolan. Main bersih. Aku gak lakuin itu. Aku gak mau ngaku. Kalung ini, kenapa bisa ada di tas aku? Harusnya kamu lebih tahu. Pak Fang, Bibi Ye dipermalukan di depan umum. Kalau kamu nggak kasih aku alasan yang bagus. Semua kesepakatan yang kita bahas batal. Pak Lin, tenang dulu. Semuanya, sebelum pesta dimulai, aku suruh orang pasang kamera. Kebenarannya ada di rekaman. Ayo, tampilkan rekamannya. Baik. Pak Fang ini berpikir jauh. Kamera membantu. Yuri aku enggak. Kita lihat. Pak Fang, yang dia curi. Semua orang lihat. Nggak perlu cek.
Rekaman. Betul. Karena ini demi Pak Ye. Ngapain repot kan? Sumingshan, diam kau. Kau mau mengaturku? Fang, rekaman siap. Putar. Baik. Kita semua orang baik-baik di sini. Ayo jaga sopan santun. Sumingsan, dasar nggak tahu malu. Jadi kamu yang menjebak aku. Brengsek banget. Pakai cara kotor kayak gitu buat nyerang aku. Mereka mempermainkan kita semua. Kita semua dimanfaatin. Hina banget. Berani-beraninya mereka. Di wilayahku berani-beraninya menjebak Tuan Ye. Kalian nggak ada hormatnya sama aku ya. Pengawal. Tangkap 3 orang bodoh ini. Burung mereka. Tuan Ye. Aku salah. Enggak lagi. Kakak Ruolan. Aku nggak nyangka bakal berakhir gini. Tunggu, itu cuma bercanda. Aku nggak bermaksud jahat. Percaya aku, Ruolan. Sumingsan, kamu pikir aku bodoh? Kemarin aku udah kasih ampun kamu. Dan kamu malah makin parah. Pakai cara kotor. Buat jebak aku. Kira aku gampang dibully? Udah aku bilang, kalau ketemu lagi, nggak bakal lepas. Terusan lama belum selesai. Sekarang jebak Tante Ye. Oke. Hari ini kita lunasin semua. Ngapain nunggu? Hajar mereka. Pak Fang. Tapi apa? Nggak pakai tapi. Polisi bentar lagi datang. Kalian siap-siap masuk penjara. Apa? Penjara? Aku nggak mau di penjara. Ruolan. Tolong maafin aku. Aku kebutakan sama uang. Mohon, maafin aku. Keluarga kita bertiga. Saya dulu, kita hidup bahagia ya. Aku lakuin apa aja, Muji. Apapun maumu, tolong, aku mohon. Ruolan. Aku akan lakuin apapun yang kamu minta. Tolong. Sumingsan, kamu bikin aku muak. Aku buta banget. Bisa jatuh cinta sama kamu. Ye Ruolan. Dasar mantan napi sialan. Kamu pikir kamu siapa? Sok jual mahal. Akulah bosnya. Perusahaan ini milikku. Tunggu apa lagi? Bawa dia pergi. Kak Ruolan. Perusahaan ini milikku. Siapa sih kamu? Bu Ye, maaf soal ini. Semua ini salahku. Maafin aku. Nggak usah. Mereka berkomplot buat menjebakku. Tante Ye, aku akan cari bukti gimana mereka curi dana dan menjebak Tante. Mereka bakal seumur hidup membusuk di penjara. Bu Ye, maaf soal yang tadi. Kami juga ditipu. Maafin kami ya. Jangan disimpan. Di hati dong. Iya. Kami kilaf. Mereka manfaatin kami. Pak Lin, jangan salah paham. Kami hormati Direktur Ye dan Grup Lin. Dengar baik-baik semua. Mulai hari ini, Direktur Ye adalah mitra bisnis. Utama keluarga Fang. Siapapun yang nggak hormat sama Direktur Ye, berarti cari musuh sama saya, Fang Daking. Kalau itu terjadi, jangan salahin saya. Kalau nggak ada ampun. Tante Ye, aku udah hubungi dokter dari AS datang minggu depan. Penyakit Xiaowan bisa disembuhin. Semoga aja. Sekarang perusahaan sudah dapat dana dari Pak Fang. Aku bisa napas lega dan nemenin Xiaowan. Apa? Sumingsan kabur. Sumingsan kabur. Apa? Oke, paham. Kasus ini. Bukannya udah diserahin ke polisi? Kenapa? Kecelakaan pas dipindahin. Mereka kabur. Bajingan. Kamu remehin dia. Polisi udah keluarin surat perintah untuk ngurus kota. Lebih gue khawatir. Khawatir apa? Mereka kepepet. Bisa aja mereka balas dendam. Coba aja. Pokoknya, tambahin penjaga. Tetap waspada. 24 jam. Lindungi Bibi Ye dan Xiaowan. Hampir kena tipu jalang itu. Shan, perempuan itu mau kita mati. Pikirin sesuatu. Cepat. Iya, bosu. Kita buronan sekarang. Kita harus gimana? Diam. Gue lagi mikir.
dia mau hancurin kita. Kita udah nggak ada ruginya. Emang dia nggak peduli sama anak nggak gunanya itu. Shan, kamu nggak mikir? Bukan, itu Bos Su, culik orang itu pidana. Kita udah. Kejahatan? Emang yang kita lakuin lebih ringan? Takut? Keluar aja sana. Tapi apa? Asal kita tangkap cewek itu dan tahan dia di tangan kita. Yerwalan bakal nurut apa kata kita. Terus kita ambil duitnya. Pergi dan menghilang. Kita udah sejauh ini. Mau atau enggak? Jawab. Enggak ada ruginya. Ikut kata bos aja. Oke, ya udah. Ayo. Yerwalan. Tunggu aja pembalasan kita. Mama. Aku lapar. Siawan, mau apa? Mama ambil. Mau burger. Oke. Mama juga? Mama ambil dulu ya. Yang manis, jangan kemana-mana. Terima kasih ya. Kalian tolong jaga anakku. Siap, Bu. Berhenti. Ngapain kamu? Aku cek kondisi pasien. Malam ini apa yang mau dicek? Ada tes yang harus dilakukan malam. Dokter, udah malam banget. Masih ada tes lagi? Ciawan. Ini papa. Ayo pulang. Aku nggak mau. Mama. Kenapa dia kelihatan familiar banget ya? Kalian ngapain di luar sini? Tuan Ye, pria itu coba mendekati Nona Su. Sangat mencurigakan. Mau kami kejar? Ciawan. Dia di mana? Harusnya masih di kamar. Xiaowan. Cepat. Ada apa Nyonya Ye? Aku cuma pergi sebentar. Ambilin barang, Xiaowan. Kamarnya udah kosong. Xiaowan masih lemah. Dia nggak bisa jauh. Ruoxue, menurutmu, apa Xiaowan diculik? Nyonya Ye, tolong tenang dulu. Mana direktur kalian? Ambil rekamannya sekarang. Cepat buka. Baik, maaf. Kami baru cek. Kabel kameranya dipotong sama seseorang. Apa? Kalian ini gimana sih? Jaga satu orang aja nggak bisa. Adikku, kalau dia kenapa-napa, aku hancurin tempat ini. Cukup, Xiaofang, tenang dulu. Cari Xiaowan dulu yang penting. Sekretaris Li, hubungi polisi lalu lintas sekarang. Tutup akses kota. Pakai semua sumber daya Lin. Siapapun yang punya info, yang bantu temuin Xiaowan. Keluarga Lin, kasih hadiah 50 juta. Nyonya Ye, aku janji. Aku akan bawa Xiaowan kembali dengan selamat. Jalang Yerwalan itu nggak bisa sombong lagi. Bos,
Berapa dia bisa dijual? Ya? Paling enggak. Kalian mau ngapain? Bos, Gawat. Kita ketemu polisi. Nyonya Ye, minum dulu. Istirahat sebentar. Baik, Nyonya Ye. Mereka semua lagi nyari. Bentar lagi pasti ada kabar. Jaga kesehatan ya. Si Yawan masih butuh Nyonya. Siawan masih hilang. Mana bisa aku istirahat? Badan Siawan kan lemah banget. Siapa tahu dia lagi ngalamin apa. Pak Lin, polisi lalu lintas nahan mobil penculiknya. Dia udah diselamatin. Apa? Bagus. Ayo ke sana sekarang. Nyonya Ye, si Yawan ketemu. Ya Tuhan. Cepat. Ayo pergi sekarang. Aku mau lihat. Siapa yang berani culik adikku? Gak bakal aku ampuni. Jalan. Bu, area ini ditutup, nggak bisa. Pak, saya baru dapat telepon. Katanya anak saya ada di sini sekarang. Tenang, Bu. Dia di mobil patroli. Dia aman. Dokter lagi periksa. Terima kasih. Xiaowan, Xiao. Tunggu. Ini bukan Xiaowan. Ada apa? Di mana mereka tahu? Halo, istriku. Lama nggak ketemu. Sumingsan. Ternyata kamu. Mana Siawan? Apa yang kamu lakuin ke dia? Santai dulu, jangan emosi gitu. Aku cuma ajak anakku jalan. Buat santai aja. Jalan-jalan sebentar. Sumingsan, aku peringatin kamu. Mau apa aja ke aku silakan. Tapi kalau kamu berani sentuh Siawan, aku bakal hantuin kamu selamanya. Sumingsan, tenang dulu. Asal kamu nggak sakitin dia, mau uang atau... Nggak usah banyak omong. 3 syarat. Pertama, singkirin polisi yang ngikutin kita. Kedua, siapin 500 juta tunai. Gak berurut. Ketiga, kapal dengan tangki penuh. Kalau kamu setuju semua ini, Yeruolan. anak kita, aku nggak bakal sentuh sehelai rambut pun. Baik, kami setuju. Lusa jam 10 malam, pabrik tekstil tua di pusat kota. Kamu datang sendiri. Kalau kamu macam-macam, Kamu bakal jemput mayat anakmu. Aku udah tahu itu dia. Sumingsan bajingan itu. Anaknya sendiri pun dia tega. Tante Ye, jangan terlalu khawatir. Mereka cuma mau uang. Xiaowan harusnya aman untuk sekarang. Iya, Tante Ye. Ayo kita siapin sekarang. Asal Xiaowan selamat. Uang bukan masalah. Bos, polisi bakal kesini nggak? Tadi ada razia mabuk. Hampir ketangkep kita. santai aja. Tempat jelek ini, nggak ada yang kesini. Tunggu 2 hari lagi aja. Begitu duitnya dapat, gue cabut dari negara ini. Pas itu, mau Lin Ruoxue ngapain juga. Dia nggak bisa sentuh kita. Terus dia gimana? Kita lepasin dia? Lepasin? Nggak mungkin. Oke, paham. Tante Ye, tolong kita udah cari ke seluruh Yuncheng. Masih belum ada jejak Xiaowan. Sumingsan itu licik banget. Dia nggak bakal biarin kita gampang nemuin dia. Ruoxue, Xia Ofeng. Aku nggak tahu harus gimana. Berterima kasih. Demi Xiaowan, kalian keluar uang banyak. Tante, jangan gitu dong. Xiaowan udah kayak adik sendiri. Pasti kita temuin dia. Ya Tante Ye, jangan mikir gitu. Keselamatan Xiaowan yang utama. Halo. Yeruolan, mana barang gue? Sumingsan, yang kamu mau, udah siap semua. Mana Xiaowan? Dia baik-baik aja.
Jangan coba macam-macam. Hari ini ketemu dia. Aku harus tahu dia aman sekarang. Sini, Xiaowan. Ngomong sama Mama. Mama. Mama, aku takut banget. Gelap banget di sini. Aku kangen Mama banget. Xiaowan, jangan takut. Mama di sini. Mama pasti jemput kamu. Jam 10 malam. Datang sendiri. Tanpa polisi. Kalau enggak, Bunuh dia. Halo? Bajingan itu. Nyonya Ye, Anda harus tenang sekarang. Tunggu Xiaowan aman dulu. Iya, Nyonya Ye. Jangan khawatir, begitu Xiaowan pulang, mau lari kemanapun, aku takkan biarkan mereka. Aku tahu. Ruok Sue. Terima kasih. Semua siaga. Kawal Nyonya Ye, diam-diam. Xiao Feng, hubungi Kapten Zhang. Siap kapan saja. Siap. Su Mingshan. Aku di sini. Mana Xiaowan? wah nurut banget. Datang sendiri. Jangan banyak omong. Mana Xiaowan? Tenang, Ruolan. Udah bawa yang diminta. 500 juta. Semua di mobil. Bos, duitnya bener. Udah aku kasih yang lo mau. Mana Xiaowan? Xiaowan, jangan takut. Mama di sini. Mama di sini. Berhenti. Satu langkah lagi. Dia bakal... Su Mingshan. Duitnya udah dicek. Lepasin Xiaowan. Lepasin dia. Ruolan, lo udah hancurin hidup gue. Pikir gue bakal lepasin lo gitu aja. Iya. Pikir ini cuma soal duit. Kita menderita. Lo harus bayar 2 kali lipat. Mau apa lagi lo? Tuan King, kasih dia hadiahnya. Suntikan ini baru dari rumah sakit. Kayaknya semacam virus HIV. AIDS. Su Mingshan. Lo mau ngapain? Udah dikeluarin. Harus dipakai. 2 pilihan. 1, disuntik ke lo. Atau disuntik ke anak lo. Lo yang pilih. Su Mingshan. Kamu masih manusia nggak? Kok bisa sekejam ini? Diam kamu. Pilih sekarang. Jangan gerak. Gerak lagi, kutusuk kamu. Jangan. Lepasin dia. Aku yang pilih. Sini kasih. Ruolan. Lakuin. Xiaowan, jangan takut. Mama jaga kamu. Cepat. Sekarang atau dia aku sakitin. Ye Ruolan. Dasar perempuan bodoh. Lihat dirimu sekarang. Ruolan, hari-hari indahmu baru mulai. Bos, Jalang itu bakal menderita. Lihat dia. Sok jagoan sekarang. Aku udah lakuin yang kamu mau. Sekarang lepasin anakku. Pergi. Lepasin dia. Ada hadiah besar buat kamu. Permainan baru dimulai.
Sumingshan, kau... Detonator dari lokasi. Barang berguna. 3 kabel. 3 menit. Potong yang benar. Aku lepaskan kau. Potong yang salah. Hitungan mulai. 3 menit. Mulai. Semoga beruntung. Ibu, pergi saja. Kumohon, pergi. Tinggalkan aku. Xiaowan. Ibu nggak akan pergi. Nggak akan pernah. Ibu, aku bisa bunuh ibu. Pergi. Xiaowan. Percaya ibu. Hari ini Kita akan baik-baik. dengar. Sekarang tutup matamu. Kalau udah buka, semua udah selesai. Ruolan, hati-hati motongnya. Kalau salah potong, sebanyak ini bakal hancurkan kalian jadi serpihan. Ya, Direktur Ye. Nanti berserakan. Kau nggak bisa satukan dia lagi. Ada apa? Dia udah di dalam. Nggak ada apa-apa, cuma dengar teriakan, tapi cepat berhenti. Kak, dia belum keluar. Dia baik-baik aja. Si brengsek Sumingshan, dia bisa lakuin apa aja. Boslin, kita nggak bisa nunggu. Masuk diam-diam dulu. Oke, tapi pastiin Nyonya Ye dan Xiaowan aman. Siap. Tim B, C, kawasi semua pintu keluar. Jangan ada yang lolos. Tim A, ikut aku. Jalan. Udah berhenti. Xiaowan, aku potong yang benar. Menyentuh banget. Itu menyentuh banget. Kamu beruntung. Sumingshan, Udah puas main-main? uangnya di mobil. Pergi ke dermaga sekarang. Dan mulai sekarang, Jauhi hidup kami. Kenapa buru-buru ngusir kami? Ada jebakan ya? aku cuma mau Xiaowan selamat. Ambil mobilku dan pergi sekarang. Percaya aku. Nggak ada yang halangin. Oke. Aku percaya kamu. Tapi gini ya. Aku mau satu hal lagi dari kamu. Kasih ke aku. Baru aku pergi. Apalagi yang kamu mau? Nyawa kalian. Ziming, serahin ke gue, bos. Sumingshan, Dasar pembohong. kamu bilang bakal lepasin kami. Kamu bohong. Kamu masih punya hati nggak? Kamu pikir gue harus jujur sama kalian? Tepat. Kamu dan Jalang Lin itu udah kelewatan. Harusnya udah tahu ini. Bos, ngapain buang waktu? Bunuh aja langsung beres. Tunggu. Sumingshan, kamu benci aku. Jangan libatkan Xiaowan. Kalau kamu masih punya hati, mau apa aja sama aku, silakan. Lepasin dia. Mama, Dasar brengsek. jangan berlutut, pergi aja. sekarang baru mau mohon. Kalian berdua Harus mati. Tangkap. Dasar manusia nggak punya hati. Kalian bakal bayar ini. Gue bakal hantuin kalian selamanya. Simpan itu buat di neraka. Jangan bergerak, polisi. Jangan ada yang gerak. Dasar Jawang. Kamu yang panggil polisi. Kalian terkepung. Jatuhkan senjata sekarang. Mundur. Satu langkah lagi dan dia mati.
Aku menyerah. Jangan tembak. Tangkap semuanya. Tante Ye. Kamu baik-baik aja? Maaf, kita terlambat. Xiaowan, Kamu nggak apa-apa. Kamu terluka. Aku baik-baik aja. Kalian di sini. Akhirnya kalian datang. Xiaowan, dia Enggak. Terluka. Tante Ye. Mama, kenapa? Jangan nakutin aku. Tangkap kami juga percuma. Dia udah mati. Ini akibatnya kalau berani macam-macam sama kita. Apa yang kalian lakuin ke Tante Ye? Mereka pakai jarum AIDS buat ngancam aku. Mama nyelamatin aku. Dia nusuk jarumnya ke tangannya sendiri. Apa? Jarum AIDS? Aku bawa dia sekarang. Apapun yang terjadi, aku pasti selamatin dia. Aku harus pergi. Xiaowan, tenang. Dia pasti baik-baik aja. Kapten, mereka urusan kamu. Siap. Mereka nggak akan lolos. Mama, semoga baik-baik aja. Sumingsan, bajingan itu. Gak bakal aku biarkan. Xiaowan, tenang. Tante Ye pasti baik-baik aja. Dia pasti selamat. Dokter, gimana Tante Ye? Tenang aja. Dia baik-baik aja. Cuma dia pingsan karena stres. Biarkan dia istirahat. Sebentar lagi sadar. Dokter, terus jarumnya gimana? Virus HIV-nya. Di tubuhnya, kami nggak temukan virus HIV. Sampel dari polisi, cuma ada glukosa di dalamnya. Dan pengisi yang aman. Kayaknya pelakunya nggak paham. Salah ambil. Syukurlah, dia selamat. Mama baik-baik aja. Syukur banget. Aku lega banget. Makasih, Dok. Sama-sama. Xiaowan. Mama, aku di sini. Aku baik-baik. Kita semua selamat. Tante Ye, pelan-pelan. Tante Ye, udah aman sekarang. Suntikan itu nggak ada. Virus HIV sama sekali. Mama bikin aku takut. Aku kira Mama beneran. Iya. Yang penting kalian semua selamat. Mama, Sudah. Jangan nangis. Mama baik-baik. jangan kayak gitu lagi. Dengar ya? Iya, Ma.